Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, asam lambung dapat menyebabkan berbagai keluhan jika tidak terkontrol dan mengalami kenaikan, yakni adalah nyeri ulu hati, mual muntah, hingga mengganggu kualitas hidup. Hari ini kita akan membahas mengupas tuntas terkait dengan hidup sehat tanpa gangguan asam lambung. Tentunya dalam perbincangan kita pagi hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya, dua dokter Kito. Yang pertama, saya sudah ditemani dengan Dokter Junia Arini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah selalu baik. Baik ya dok, cantik sekali hari ini, udah siap banget nih dok kayaknya. Udah siap di hari Senin pagi buat mengedukasi masyarakat Bengkulu nih. Oke pemirsa, dokter kita tentunya semangat juga untuk mendengarkan edukasi pada pagi hari ini. Baik pemirsa, yang kedua kita sudah temani juga dengan Dokter Wenti Arbayeni. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Syifa. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Cantik sekali dokter hari ini, dua-duanya cantik banget nih ya hari ini. Kayaknya udah siap banget nih dok untuk memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita. Tentu saja harus siap selalu. Harus selalu siap ya dok. Baik pemirsa, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai perbincangan kita terkait dengan hidup sehat tanpa gangguan asam lambung. Saya ingatkan bagi pemirsa yang bertanya bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Langsung saja kita mulai terkait dengan asam lambung nih dok. Tentunya masih ada terminologi yang mungkin belum dimengerti oleh pemirsa di rumah terkait dengan asam lambung. Sifat ke dokter Wenti dulu. Sebenarnya asam lambung ini apa sih dok, dan perannya di dalam tubuh itu apa dok? Ya, jadi banyak nih masyarakat ya, terutama mungkin pemirsa dokter Kito yang sering self diagnose biasanya ya. Aduh dokter, saya kayaknya GERD nih, atau asam lambung, atau mungkin MAH. Kadang pun tidak bisa membedakan ya, mana dispepsia, atau MAH, ataupun asam lambung. Jadi nanti kita akan bahas lebih tuntas supaya pemirsa, khususnya pemirsa dokter Kito tahu nih apa perbedaannya. Karena sering banget tuh self diagnose, akhirnya mengkonsumsi obat-obatan yang bukan seharusnya atau yang tidak tepat, jadinya malah tidak sembuh, akhirnya menimbulkan penyakit yang lain. Oke, tentunya memang jangan self diagnose ya dok. Ini benar-benar ditekankan di setiap episode nih kayaknya, karena banyak sekali pemirsa di rumah yang masih lihat Google atau ChatGPT dan diagnosis langsung ya dok ya. Nah kalau dari dokter Junia gimana nih dok? Tentunya asam lambung memiliki peran ya dok, dan tadi sempat disebutkan juga ternyata berbeda nih antara GERD dan juga penyakit kayak gastritis. Mungkin langsung kita boleh ke slide biar lebih jelas. Oke Mbak Syifa, kita mulai pemirsa di rumah. Materi ini sebenarnya banyak dialami ya, atau penyakit ini sering masyarakat di rumah pemirsa TVRI itu bingung apakah benar saya ini asam lambungnya naik gitu. Oke, target kita hari ini gimana pemirsa di rumah bisa hidup nyaman tanpa ada gangguan asam lambung. Jadi sebelum kita memberi tips dan triknya, kita akan bahas secara detail di depan, di awal, apa sih sebenarnya asam lambung itu, kemudian efeknya apa, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke definisi, artinya apa sih sebenarnya? Kita akan bahas di episode ini adalah asam lambung yang balik ke atas sehingga dia mengiritasi dan kemudian ada rasa tidak nyaman, terutama ada rasa terbakar. Sebenarnya pemirsa di rumah, asam lambung itu sendiri memang normal ada di tubuh kita dan dia mempunyai peranan, salah satu fungsinya adalah dalam mencerna makanan begitu. Tetapi pada kondisi tertentu, misal yang dinding lambungnya itu sebenarnya kan itu sifatnya asam. Dia bisa mencerna atau mengolah makanan yang masuk ke lambung. Tapi gimana caranya kok asam lambung itu tidak merusak lambung? Nah, lambung itu normalnya ada lapisan protektifnya sendiri. Nah, jika lapisan itu rusak sehingga asam lambung yang harusnya mengolah makanan ini dia bisa mengiritasi mukosa lambungnya. Itu nanti jadi penyakit yang berbeda. Tetap orang bilangnya MAH juga, tapi bentuknya beda. Kalau dia sudah jadi perlukaan, kemudian ada infeksi, kemudian jadi ulkus atau jadi luka di dalam, kita biasanya bilangnya tuka. Nah, itu biasanya ciri khasnya kalau makan makin nyeri. Biasanya kan kalau tahu kamu telat makan nih, asam lambungnya naik, biar nggak sakit perutnya makan gitu. Tapi ada di beberapa kasus yang saat makan dia makin nyeri.
Biasanya itu salah satu tanda kalau asam lambungnya itu mengiritasi mukosanya sehingga ada perlukaan kemudian ada infeksi. Begitu. Oke. Nah, pada kasus yang kita bahas ini namanya gastroesophageal reflux disease atau kita singkat kedepannya sebagai GERD. GERD ya. Mungkin pemirsa di rumah sering bilang, aduh aku cemas nih naik asam lambungku. Ternyata itu betul. Asam lambungnya benar-benar naik yang harusnya berada di organ lambung. Ini pemirsa bisa lihat ya. Jadi ada organ yang namanya lambung. Saat kita masuk makanan itu dia nggak kayak pipa air yang tuh langsung ngalir, enggak. Dia ada sistem kayak atasnya menekan ya. Kemudian yang bawahnya melonggar, terus menekan lagi. Akhirnya makanan itu turun masuk ke lambung. Jadi ada kontraksi dan relaksasi otot. Oke. Nah, untuk dia masuk ke lambung itu punya pintu masuknya. Saat ada makanan dia membuka, saat diolah dia ditutup. Sehingga saat diolah asam lambungnya nggak naik ke atas. Nah, yang dibilang pemirsa kadang asam lambungku naik ke atas. Itu betul, asam lambung yang harusnya ada di sini dia naik ke atas. Saat zat itu naik, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, iritasi, perih, rasa terbakar, ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ininya bisa longgar? Sphincternya bisa longgar. Nanti kita bahas di belakang. Ternyata banyak faktor resiko yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Oke, naik ke kerongkongan ya. Kadang itu kalau dia naiknya sampai ke atas banget, sampai rasa di mulut itu nggak nyaman, kayak rasa pedas, terbakar gitu ya. Kemudian ada hawa yang rasanya aromanya kurang enak, itu salah satu ciri khasnya. Nah, berdasarkan penelitian pemirsa ternyata GERD ini sebagian besar itu kasusnya pada perempuan. Nah, jadi pertanyaan lagi ya, ini lebih dari 50% ternyata kasusnya pada perempuan. Kenapa sih perempuan lebih beresiko? Gitu. Ternyata nanti di belakang kita akan bahas banyak faktor resiko itu yang cuma adanya di perempuan, maka kasusnya lebih meningkat di kasus perempuan. Biasanya paling banyak di usia 26 sampai 35 tahun, di mana usia itu adalah usia produktif. Semakin produktif kita nanti dipengaruhi juga oleh stres emosional, tingkatan pekerjaan, jenis makanan ya. Oke. Masuk ke penyebab. Ini pemirsa kita zoom lagi gambarnya ya. Ini ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu adalah sphincternya ini masih bagus, normal, fungsinya normal. Yang kuning ini kita gambarkan sebagai asam lambung. Jadi dia saat ngolah ya, anggaplah kayak di blender di dalam situ ya, diaduk, dia nggak bisa keluar lagi. Setelah makanan masuk, sphincter ini nutup. Nah, di kasus GERD, sphincternya itu bisa longgar atau menutupnya tidak rapat atau bisa terbuka. Nanti itu salah satu penyebab grade-nya berat kasusnya itu ringankah, sedangkah atau beratkah, tergantung kondisi sphincternya. Oke. Nah, saat dia mengolah makanan atau ada suatu tekanan, contoh ada hamil ya, jadi kan lebih menekan, asam lambungnya bisa lebih naik ke atas. Saat ini naik, yang harusnya ini tidak ada lapisan mukosa pelindungnya, berbeda dengan lambung yang ada pelindungnya terhadap asam lambung. Saat kena cairan asam itu dia terasa perih, iritasi, luka ya. Oke. Nah, ada banyak faktor sebenarnya mempercepat kejadian GERD ini. Salah satunya obesitas atau kegemukan yang di usia lebih dari 40 tahun. Oke. Dapat menjadi faktor risiko GERD itu salah satunya seperti merokok, asma, hiatal hernia, diabetes, riwayat keluarga dengan GERD, kehamilan. Kehamilan kan ada tekanan ya di rongga abdomennya sehingga lebih menekan, sehingga membuat ada bisa reflux di atau aliran balik di cairan asam lambungnya. Oke. Makanan. Nah, makanan ini tren makanan pedas ya sekarang. Mungkin biasanya banyak sekali ya dok ya. Kalau sekarang makanan pedas lagi viral-viral kayak seblak atau ricis juga bisa ya dok ya. Akan kita lanjutkan ya dok setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.